terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersekutu bersama. Walaupun ibadah kita masih dijalankan secara online, namun kita percaya bahwa hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Bukan saja di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan ibadah-ibadah online kita yang lain. Amin. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama untuk pembukaan ibadah kita pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kebaikan-Mu lah Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah bersama untuk memuji menyembah Engkau, belajar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun ibadah kami masih dijalankan secara online pada hari ini Tuhan, namun kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, penyertaan-Mu nyata di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang akan memimpin, menyertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan terlebih lagi Tuhan, berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan keadaan internet di rumah kami masing-masing juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberi kami semua keadaan internet yang baik Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur Tuhan, dan siap untuk memulahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, masa dan tempat ini saya serahkan kepada tim yang akan membawa kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan.
Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita dari minggu ini bahkan minggu-minggu yang akan datang, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan lagu pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan lagu ini dengan penuh semangat. Rasakan dan nikmati kasih
tinggalkan kami ya Tuhan. Kaulah perlindungan kami, Kaulah keselamatan kami. Sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun Tuhan Engkau melupakan kami, Engkau menuntun langkah kami. Bahkan kami tidak akan pernah merasa sendirian karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat. Percaya mukjizat, yes, mukjizat Engkau nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat berharap supaya kita semua berada dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa, tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kami datang pada Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat kami sepanjang malam tadi. Dan sehingga pagi hari ini kami berada dalam keadaan yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Sebentar kami belajar firman-Mu.
Siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada firman-Mu, belajar, diperbaharui, dikuatkan melalui firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada kuasa gelap coba mengganggu kami di dalam ibadah online, khususnya saat kami belajar firman-Mu, kami bersama-sama menolak menengking jauh kuasa itu. Dan kami istiharkan penyertaan Tuhan daripada permulaan, pertengahan, sehingga selesainya pemberitaan firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan pribadi hamba ya Tuhan, berbicaralah sesuai kehendak-Mu, demikian anak-anak Tuhan, mereka juga Engkau bungkus dan Kau sedang-Mu yang kudus, dan boleh fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba istiharkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia bersama-sama dengan saya pada ibadah pagi hari ini. Jangan heran dengan mata sebelah kanan saya ini ya. Ini sedikit ada masalah di sebelah mata saya ini, saya pun tidak tahu kenapa. Tetapi kalau orang di sebelah kami bilang ini katut. Saya tidak tahu apa yang kamu panggil, tetapi ya tak selesa lah. Apapun dia tidak mengganggu untuk ibadah kita. Namun saya sangat berharap supaya pagi hari ini setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online tetap ceria, tetap bersukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan sekali lagi tetap taat kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan membawa kita untuk masuk di dalam slide pada pagi hari ini. Baik, ini adalah slide kita pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap supaya kita semua dapat melihat ya slide ini. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya petik daripada Ibrani 10 ayat yang ke-25 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Anda boleh buka firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu seperti ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, sekali lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, daripada pembacaan ini, saya membawa kita untuk belajar satu lagi subtema daripada tema besar kita, obedience, ketaatan. Dan kalau minggu lepas kita belajar satu tema yang membicarakan tentang just face the temptation, maksudnya kita taat kepada Tuhan dan hadapi saja setiap pencobaan-pencobaan itu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk bersama-sama sekali lagi belajar satu tema, dan tema itu adalah Fight for My Way. Siapa yang pernah tengok ini cerita Korea ini? Fight for My Way ya. Saya sudah tengok cerita ini dan saya suka deh punya tajuk ya, Fight for My Way. Jadi kenapa saya menggunakan tema Fight for My Way? Bukan karena seperti cerita dalam Korea ini lebih, tetapi saya membawa tajuk ini ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengar ini baik-baik. Nah, saudara yang saya kasihi, tema obedience, ketaatan itu adalah bicara tentang bagaimana kita mentaati firman Tuhan, kita mentaati Tuhan, kita mentaati bagaimana Dia mengkehendaki kita untuk melakukan seperti mana kehendaknya. Dan saya mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan setiap kita, supaya melalui ketaatan kita ini maka kita akan disertai Tuhan, dan perjalanan kehidupan kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat ya tajuk ini, Fight for My Way, berjuang
untuk keberhasilan hidup ya. Kalau kita mau ada tengok cerita Korea ini, ya lebih kurang begitulah. Namun situasi kita sekarang ini macam apa yang berlaku, masalah COVID ini khususnya ya, sehingga gereja kita perlu ditutup karena kita tidak mau jangkitan itu lebih besar, lebih banyak. Tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh berdiam. Kita harus terus maju ke depan. Kita harus berhasil, kita mesti berhasil untuk perjalanan kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti. Karena masalah ini kita tidak boleh stuck. Kita tidak boleh kata, oh cukup di sini. No. Kita harus ada perjuangan. Kita harus berjuang untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Jadi salah satu yang saya mau katakan bahwa melalui ketaatan kita ini, maka kita akan punya kekuatan untuk berjuang bagi keberhasilan hidup kita bersama dengan Kristus Yesus. Saudara, daripada tema Fight for My Way, saya akan membawa kita untuk melihat ya di dalam pelajaran ini bagaimana berjuang untuk keberhasilan perjalanan hidup kita. Nah, di dalam tema ini kita akan melihat ya bagaimana supaya di dalam perjuangan kita ya kita boleh berhasil ya di dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya kita mau berjuang dan kita mau memiliki keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita walaupun situasi kita yang seperti ini. Amin. Baik, mari kita lihat. Karena tema kita berjuang untuk keberhasilan hidup. Bagaimana berjuang untuk keberhasilan dalam perjalanan hidup. Supaya kita berhasil di dalam perjalanan hidup. Perjuangan kita yang pertama adalah kita harus mengaktifkan pertemuan ibadah. Pagi ini saya betul-betul mau menekankan perkara ini. Bagaimana supaya kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh berjaya di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata lain, kita tidak boleh kalah untuk menghadapi situasi yang ada sekarang. Mungkin ada yang berpikir, karena situasi sekarang ini sampai di sini saja. Saya punya perjalanan, saya punya kerja, saya punya kerja ya. Karena COVID ini, karena masalah ekonomi, maka sampai di sini saja. No, jangan. Kita perlu memberikan diri kita sepenuhnya, ya, berjuang sepenuhnya agar kita boleh berhasil di dalam perjalanan hidup kita, walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Yang pertama, caranya adalah mari kita aktifkan pertemuan ibadah. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana mau aktifkan pertemuan ibadah dengan situasi seperti ini? Oh itu ya. Oh saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat firman Tuhan ya. Firman Tuhan bicara seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sekali lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh apa di sana? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Oleh beberapa orang artinya apa? Artinya itu bicara soal orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang cepat putus asa, orang-orang yang tidak fokus kepada rencana Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kan minggu lepas kita belajar itu ya. Kita perlu mengenal bukan sekadar nama Yesus, tapi kuasanya Dia. Justru kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah mengalah dan akan terus berjuang untuk keberhasilan hidup kita. Dan itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan, supaya kita boleh berhasil dalam perjuangan kehidupan kita, jangan pernah kita menjauhkan diri kita daripada pertemuan ibadah. Sebaliknya kita aktifkan pertemuan ibadah. Nah mungkin hari ini banyak yang bertanya, bagaimana pertemuan ibadah boleh? Gereja tutup. Pertemuan ibadah itu bukan sekadar pergi gereja saja, saudara. Kita bertemu dalam pertemuan ibadah itu maksudnya di dalam ibadah online sekalipun. Walaupun orang tidak boleh melihat kita, Tuhan melihat kita berada dalam pertemuan itu. Maka aktifkan pertemuan ibadah seperti itu. Walaupun di dalam online Anda hadir, Anda melihat, Anda mendengar. Bukan manusia yang melihat kita dalam pertemuan ibadah ini, tetapi Tuhan yang melihat kita. Kenapa?
supaya kita betul-betul menghargai dan menghormati hari yang telah disiapkan Tuhan untuk kita mengambil itu bersama Tuhan. Daripada 7 hari, ada 1 hari yang kita peruntukkan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ada 1 hari yang kita gunakan mendengar dan dipulihkan oleh Tuhan. Justru hari itu yang kita gunakan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya hari itu jangan diambil untuk hari kita. Tapi hari itu, hari ibadah, hari Minggu, kita aktifkan pertemuan ibadah. Walaupun itu mungkin hanya pertemuan secara online. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, maksudnya apa? Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam 1 Korintus 5:4 bicara, bila mana kita berkumpul dalam roh, gitu ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Itu yang kita perlu ingat ya. Ini yang saya katakan tadi, walaupun secara online, kita berkumpul dalam roh. Maka waktu kita berkumpul dalam roh, maka kita bersama-sama dengan Kristus, dengan kuasa Tuhan. Selain itu, firman Tuhan juga bicara dalam Matius 18:20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, walaupun secara online, Tuhan hadir, Tuhan melihat. Tuhan mengetahui keperluan kita. Justru di dalam pertemuan yang seperti ini, Tuhan akan sentiasa mendengar dan membicarakan banyak perkara yang di luar pikiran kita. Dan itu menghasilkan berkat, menolong kita memenuhkan pikiran kita, punya kebijaksanaan yang besar karena pertemuan yang kita hadir. Mungkin selama ini kita tidak mengindahkan pertemuan-pertemuan, mungkin karena online saja dan kita pun malas untuk mau bertemu. Kita malas mengikuti, tetapi kita lupa sepatutnya pertemuan itu kita utamakan. Walaupun barangkali pertemuan itu hanya pertemuan online, tetapi firman Tuhan mengatakan apa kepada kita sebentar tadi? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan, kita harus betul-betul mengaktifkan pertemuan ibadah ini supaya jangan kita lalai bahwa di dalam pertemuan itu masa Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan juga bicara apa? Di dalam Mazmur 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi maksudnya apa? Kalau kita menolak perkumpulan, walaupun barangkali itu secara online, maksudnya apa? Kita sebenarnya tidak tahan dengan firman Tuhan. Kita tidak tahan dengan perkumpulan. Sehingga kita tahu firman Tuhan bilang, kalau kita tidak tahan dengan pertemuan berarti ada dosa besar yang kita tidak pernah, kita tidak mau dipulihkan daripada hidup kita. Jadi kalau kita tidak mau, walaupun saya sudah bicarakan kepada kita di dalam khotbah beberapa minggu yang sudah, yaitu kita ini sudah ditebus daripada kematian Tuhan Yesus, dan dosa itu sepatutnya sudah tidak ada. Besar kecil kenal Yesus. Jadi tidak sepatutnya ada dosa. Tapi saya mau katakan, kalau kita masih menolak Kristus, kita tetap menyatukan diri kita dengan pelanggaran, maka dosa itu masih kita pertahankan walaupun sepatutnya sudah tidak ada. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menjauhkan diri kita daripada pertemuan. Dimanapun kita berada, selagi ada pertemuan ibadah yang seperti ini, mari kita coba penuhkan masa itu hanya untuk beribadah kepada Tuhan, mendengar, memuliakan Tuhan, dan berdoa bersama. Saudara, itu yang pertama, fight for my way. Maksudnya kita harus berjuang untuk keberhasilan perjalanan hidup kita dalam situasi, dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama sebentar tadi, bagaimana caranya? Mari mengaktifkan pertemuan ibadah. Itu pertama. Nah, yang kedua, dalam Ibrani ayat yang ke-25 juga dalam pembacaan seterusnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat yang saya merahkan.
tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana berjuang untuk keberhasilan perjalanan hidup kita. Kalau yang pertama tadi, kita mengaktifkan pertemuan ibadah supaya kita boleh berhasil dalam perjuangan kehidupan kita. Yang kedua, kita harus mengaktifkan komunikasi bersama. Bagaimana firman Tuhan katakan sebentar tadi? Marilah kita saling menasihati. Komunikasi. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu bicara tentang apa? Kita bukan sekadar mengaktifkan pertemuan ibadah. Di dalam pertemuan online pun. Tetapi kita perlu mengaktifkan komunikasi bersama. Kita perlu sadar untuk aktif ya. Di dalam pertemuan ibadah itu tidak harus setara. Dia bukan hanya aktif ibadah, tapi aktif komunikasi bersama. Ada yang bilang, bagaimana mau aktif komunikasi bersama tidak berjumpa karena COVID? No, kita ada telepon, kita ada message sekarang ini. Halo, kita ada itu WhatsApp, kita ada itu Telegram, bahkan sudah mendahului SMS, email. Kita harus mulai mengaktifkan untuk komunikasi sesama. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Itu bicara tentang apa? Kita harus saling menyadari yang kita memerlukan satu dengan yang lain. Kita tidak tahu bagaimana teman-teman kita yang di sana. Bagaimana teman-teman kita sekarang ini. Kitalah yang harus berkomunikasi dengan mereka, bertanya kabar, memberi semangat. Khususnya mungkin mereka yang sedang sakit, yang positif. Walaupun mungkin mereka tidak ada apa-apanya, tetapi sekurang-kurangnya kita memberikan komunikasi yang kenal dengan satu sama lain itu. Mari Anda saling WhatsApp dengan dia, bagaimana kabar kamu, bagaimana situasi sekarang, bagaimana kamu menghadapi ini. Berikan komunikasi kita kepada dia. Firman Tuhan bicara juga apa? Di dalam Efesus, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah. Kita ini warga orang-orang kudus. Puji Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur Tuhan buka jalan doa-doa kita, doa-doa jemaat Tuhan. Tuhan menemukan kami rumah. Terima kasih doa-doa kita seperti yang saya umumkan minggu lepas. Akhirnya Tuhan menjawab dan kami sekeluarga menemukan rumah, dan rumah yang akan kami sewa itu di area Bukit Rimau, dan saya berjiran dengan salah seorang jemaat kita, Brother Edward ya. Jadi saya dapat melihat bagaimana komunikasi kita di dalam hanya karena pengumuman itu, dan saya melihat komunikasi itu begitu luar biasa. Ada yang WhatsApp saya ya, lalu Brother Edward juga WhatsApp, belum dapat rumah pastor loh, dia berusaha tolong, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab dan Tuhan menolong melalui dia, dan jemaat Tuhan juga ya, gereja juga membantu sehingga rumah itu dapat disewa dan dapat kami tinggal di sana untuk lebih dekat dengan tempat melayani dan dengan kita semua, dan kita akan lebih rapat masa akan datang. Saudara, kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah, dan kita ini sewarga orang-orang kudus. Justru inilah yang perlu kita lakukan, inilah yang terbaik. Kita perlu aktifkan komunikasi bersama. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan, para pemimpin, jemaat-jemaat yang sentiasa bertanya dengan saya, bagaimana pastor? Rumah bagaimana? Bagaimana pastor? Sehatkah? Bagaimana pastor? Kamu oke? Oh, itulah dikatakan komunikasi sesama yang sangat indah, sangat luar biasa. Nah, saya tidak mau itu hanya berhenti setakat itu. Kalau boleh sewaktu kita sudah bersama, kami sudah pindah di sana, semakin kita aktif untuk komunikasi bersama. Karena itulah keluarga Allah. Firman Tuhan juga bicara apa? Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita. Maksudnya apa? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maksudnya apa? Kita merosakkan sesama.
Pada waktu orang itu punya masalah, kita membiarkan dia, kita menghina dia, kita kasih ampun, matilah, biar dia mampus lah, dia buat begini loh gitu ya. Bodoh lah dia, utang dengan saya dia begitu ya. No, orang Kristen tidak seperti itu. Kita mengasihi, kita tahu bagaimana sesama itu sangat memerlukan, walaupun mungkin dia pernah menyakitkan kita. Percaya bahwa Tuhan mengasihi dia terlebih daripada segala sesuatu. Justru mari kita mengasihi sesama, jangan coba merosakkan bait Allah, yakni orang lain. Apalagi kita sendiri. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, siapa yang dikatakan bait Allah? Bait Allah itu ialah kamu, kita diri sendiri. Kalau kita mengata orang lain, kita membinasakan orang lain dengan mulut kita, saudara, binasalah orang itu, kata Tuhan. Maka demikian juga kita. Kita tidak mengaktifkan komunikasi kita dengan orang. Kita menghalang komunikasi kita dengan sesama. Karena mungkin ada masalah yang dulu. Binasalah orang yang membinasakan bait Allah itu. Dengar ini baik-baik. Perjuangan di dalam kehidupan kita ini akan lebih senang untuk berhasil kalau kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita saling membangun, maka kita akan dapat saling menegur dan menguatkan. Mengetahui apa yang perlu. Akhirnya kita dapat menikmati keberhasilan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi kita yang begitu mendesak saat ini. Saya mau katakan kepada kita. Jangan mengalah. Terus berjuang. Teruslah melangkah ke depan. Kita mau berhasil dalam kehidupan kita. Dan bukan kita saja, tetapi dengan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Sebagai kesimpulan, kita perlu mengaktifkan pertemuan bersama. Walaupun saat ini kita tidak boleh bertemu secara fisikal, tetapi mari kita bertemu di dalam online ini. Mungkin kita tidak sesenang di gereja bertegur sapa, tetapi sekurang-kurangnya melalui pertemuan ini kita dapat saling melihat satu dengan yang lain. Mungkin ada yang boleh me-WhatsApp karena melihat apa kabar kamu dan ini semua. Maka inilah masanya. Selain daripada itu, supaya kita berhasil dalam perjuangan kehidupan kita, bukan hanya mengaktifkan pertemuan ibadah, tetapi kita mau mengaktifkan komunikasi bersama. Tegurlah, berilah salam, tanyalah bagaimana kita di saat-saat ini. Adakah kita sudah menang? Adakah kita merasa kita kalah, tidak mampu lagi? Ataupun saat ini kita betul-betul berada dalam situasi yang tertekan. Kita tanya, sekurang-kurangnya oleh pertanyaan itu, membantu mereka untuk sadar bahwa ada orang yang prihatin. Dan ini yang saya mau katakan. Sebagai satu keluarga Tuhan, mari kita bersama-sama mentaati kata Tuhan, mentaati firman Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan, dan saling berganding bahu. Walaupun saat ini kita menghadapi situasi yang susah. Ingat saudara, mari kita terus berjuang untuk keberhasilan kehidupan kita. Dengan cara ini, maka nama Tuhan, kerajaan Allah lebih bertahan di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Amin. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Dan saya sangat berharap supaya kita semua dapat memahami firman ini. Dapat dikuatkan melalui firman ini. Seperti apa yang kita lihat sekarang, ada begitu banyak perkara yang membuatkan kita sulit untuk bertemu face to face. Hanya melalui online. Khususnya masa-masa serangan COVID ini. Tetapi kita tahu, pasti ada masanya. Akhirnya kita akan berhasil, kita akan berjaya. Mari kita terus bergandeng bahu dalam doa, di dalam pertemuan-pertemuan secara maya. Ya, maksudnya kita saling berkomunikasi dan pertemuan ibadah kita di dalam online. Mari tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengari hari ini. Fight for my way. Tema yang sangat-sangat mendorong kami. Kami tidak mau mengalah dengan situasi sekarang.
Kami mau terus melihat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru bagaimana supaya kami tidak stres, tidak tertekan. Kami harus mengaktifkan pertemuan ibadah. Melalui ini maka kami akan berhasil dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga harus mengaktifkan komunikasi sesama. Supaya kami dapat menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak buat firman. Kalau selama ini kami tidak mempraktikkan ini, kami tidak mengaktifkan kedua perkara ini, ampuni kami. Kami mau bertobat. Mulai hari ini kami mau bersama-sama dalam pertemuan ibadah. Bahkan kami mau saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Mungkin walaupun hanya dalam WhatsApp, tetapi kami mau lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami, Engkau akan menolong kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mendengar, dan terima kasih buat seluruhnya. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sebagai pengumuman daripada saya, 27 hari bulan kami akan masuk rumah di Bukit Rimau. Tarikh itu dipilih oleh gereja SIB Febe. Mereka akan hantar kami dengan beberapa jemaat yang akan menolong angkat barang dan juga lori. Doakan supaya proses perpindahan berjalan dengan baik. Kami dapat melakukan perpindahan ini tanpa ada masalah. Doakan supaya seluruhnya berjalan dengan lancar. Proses perpindahan untuk anak saya dari sekolah mereka di sini ke SK Bukit Rimau. Anak saya Ivy Jacinta yang menghadapi SPM. Doakan supaya dia juga boleh berhasil bersama-sama dengan anak-anak kepada Brother Penetua Frankie ya, Jeremy, supaya dia juga berhasil ya, Brother Frankie, Penetua Frankie. Dan doakan juga untuk anak saya yang sulung, Ivy Jesslyn yang mencari tempat praktikal di area Bukit Rimau sebagai cikgu tadika. Kiranya dari masa ke semasa akan ada perubahan. Saya sangat rindu untuk kita berkumpul di gereja. Dan sekali lagi terus doakan untuk proses majelis pembubaran dan pemilihan majelis gereja supaya ini dapat berjalan dengan baik pada masa yang akan ditetapkan kemudian. Terima kasih sekali lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pastor untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi yang saya percaya sangat memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Baiklah, sebentar ini kita akan menjalankan ibadah pemberian. Seperti yang kita sedia maklum, ibadah pemberian kita boleh dilakukan melalui dua cara. Yaitu yang pertama, melalui online banking di nomor account gereja kita yang akan dipaparkan sebentar saja lagi, ataupun melalui cara yang kedua, yaitu kita akan kumpulkan terlebih dahulu pemberian kita itu, dan apabila ibadah fisikal sudah diizinkan di gereja kita, maka kita boleh menyerahkan persembahan persepuluhan kita itu kepada bendahari gereja kita, yaitu Deaconess Emeline. Baiklah, mari semua jemaat Tuhan, sebelum kita menjalankan ibadah pemberian ini, kita berdoa bersama-sama. Kita doakan keuangan yang kita akan berikan sebentar ini, supaya dapat digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan kita. Bahkan kita doakan pelayan gereja yang akan mengendalikan keuangan gereja yang sudah dikumpulkan ataupun yang akan dikumpulkan sebentar ini, supaya semuanya itu dapat digunakan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Karena melalui kebaikan-Mu lah Tuhan, pada hari ini kami masih ada di dunia ini Tuhan. Dan melalui kebaikan-Mu lah Tuhan, kami beroleh penghasilan di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam usaha-usaha kami Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, semuanya itu bukanlah karena kekuatan kami Tuhan, melainkan kemurahan Engkau semata-mata. Dan sebentar ini Tuhan, tiba masanya untuk kami mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Engkau Tuhan, daripada penghasilan yang telah kami
terima daripada pekerjaan kami ataupun apa juga usaha-usaha yang telah kami lakukan sebelum ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan anak-Mu yang akan mengendalikan keuangan gereja kami, yaitu Deaconess Emeline, supaya dia punya hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Bagaimana untuk mengendalikan setiap keuangan yang sudah dikumpulkan, bahkan akan dikumpulkan sebentar ini Tuhan, supaya semuanya itu dapat digunakan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, sehingga lebih ramai jiwa-jiwa dimenangkan, diteguhkan, dipulihkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Semuanya ini kami minta dan kami serahkan hanya dalam nama-Mu yang telah menjadi Tuhan dan penyelamat hidup kami. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Seterusnya, mari kita sama-sama saksikan pengumuman gereja kita pada hari ini. Dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau. Haleluya, haleluya, haleluya.
ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini. Sebelum saya berdoa untuk penangguhan ibadah dan pemberkatan kita pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Berkat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami dapat bersekutu bersama. Kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami dapat belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga dapat menjalankan ibadah pemberian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu bukanlah karena kekuatan kami, keinginan kami semata-mata Tuhan, melainkan karena kasih karunia-Mu semata-matalah di dalam hidup kami semua. Kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin, amin, haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini, dan kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.